Inspektorat Kabupaten Cilacap menggelar pengawasan daerah Larwasda di Five Hotel Cilacap, Kamis 24 November 2022. Dihadiri pejabat Bupati Yunita Diah Suminar, Ketua DPRD Cilacap Taufik Nur Hidayat, Ketua Komisi A Mitra Patrias Moro, Inspektur Pembantu 1 Provinsi Jawa Tengah Antonius Trihananto, Kepala BPKP mewakili Provinsi DIY Adi Gemawan, pejabat OPD di lingkungan Pemkab Cilacap, dan tamu undangan. Larwasda dilaksanakan untuk mengawasi kinerja OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Cilacap terhadap laporan penyimpangan atau temuan pada organisasi perangkat daerah OPD tahun 2021 hingga semester 1 tahun 2022. Pejabat Bupati Yunita Diah Suminar mengatakan, Inspektorat selaku aparat pengawasan fungsional di Kabupaten Cilacap, di mana pengawasan dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Yunita juga meminta Inspektorat membuka whistleblowing system WBS, di mana WBS tersebut merupakan aplikasi layanan pengaduan untuk masyarakat yang memiliki informasi berkaitan dengan adanya temuan pelanggaran yang terjadi di masing-masing OPD. Masyarakat juga bisa melaporkan jika ada temuan penyimpangan, namun harus dengan data yang benar, akurat, dan valid. Ketua DPRD Cilacap Taufik Nur Hidayat mengatakan, masyarakat harus turut membantu, mengawasi, serta melaporkan jika ada penyelewengan yang dilakukan oleh oknum pemerintahan. Kita bersama-sama mengawasi. Jika ditemukan penyelewengan, adukan saja. Keterlibatan masyarakat tidak hanya ikut serta mengawasi pemerintahan, namun juga mewujudkan Cilacap semakin bercahaya. Adapun berdasarkan catatan laporan hasil pemeriksaan LHP sepanjang tahun 2021 hingga semester 1 tahun 2022 ada sebanyak 782 LHP. Sedang berdasarkan klarifikasi, aduan masyarakat terdapat 3 aduan pungli, 20 aduan korupsi, 1 pelayanan masyarakat, dan 4 aduan bantuan sosial. Saya harapkan Inspektorat juga bisa membuka whistleblowing system atau WBS. Jadi WBS ini fungsinya untuk mengontrol juga ketika dipahami oleh seseorang melaporkan dengan data yang benar terkait dengan apakah ada penyimpangan atau tidak. Tapi harus valid datanya. Jadi tadi saya sampaikan ketika melaporkan kepada kita, saya dan Pak Taufik terkait dengan apa-apa saja yang ditemui atau ditemukan di OPD, ini tentu harus ditindaklanjuti dan harus tahu penyebabnya. Misalnya itu aduannya tentang korupsi misalnya, potensi korupsi kan itu sebetulnya. Nah, apa areanya sehingga ini tidak terjadi dan kemudian tidak sampai orang kena APH, kan gitu. Prinsipnya itu saja. Yang lain reformasi birokrasi, tentang sakit. Jadi Kabupaten Cilacap harus lebih bagus. Jangan segitu-gitu aja. Gitu ya. Nunggu maleh, pun lah. Ada temuan gitu? Temuan apa? Ada temuan. Ya kalau LHP kan ada pasti. Kalau temuan itu pasti ada. Cuma temuan itu kemudian bisa ditindaklanjuti. Jadi yang penting itu ketika ada temuan, temunya apa? Prosedur, kepatuhan, ya, atau efektif efisien misalnya. Belum tentu dia nggak melakukan korupsi tapi nggak efisien. Itu bisa loh, jangan salah ya. Jadi dibedakan. Kalau efisien itu kan dia berdaya guna, ya kan? Jadi ini bisa saja. Nah ini yang perlu dibenerin. Itu. Jadi tidak terus anggar anak pemeriksaan tuh mesti anak korupsi gitu. Tidak. Karena ada penilaian kinerja. Jadi apakah dia patuh terhadap prosedur? Apakah dia ngerti tentang aturan-aturan yang mengikat di dalam pengadaan barang jasa, tentang standar pelayanan minimal, banyak. Gitu. Selama setahun mungkin ada waktu berapa temuan jumlahnya? Jumlahnya mau pira ya yang ora Data di saya nanti. Nanti datanya sama dia aja. Saya tulis yang ora pati apa lah, mau ngatus pira mau ya. 24 hari. Ya, Penyelesaiannya ya. gimana Bu? Penyelesaiannya, saya kan sudah tidak lanjut. Udah selesai. Apa rekomendasinya, kemudian ditindaklanjuti atau tidak. Ini harus menjadi pelajaran OPD lain, misalnya OPD ini kena audit tentang X gitu ya. Ini kan harus diberikan pelajaran kepada OPD lain supaya nggak kena juga auditnya itu. Jadi nanti Pak Inspektur harus bekerja seperti itu.
kan ular itu loh penyakitnya ya. Tadi yang disampaikan sama Bu PJ itu kita dukung ya. Ada satu hal yang perlu digarisbawahi, transparansi. Masyarakat juga diminta untuk membantu, mengawasi bukan karena nggak suka. Justru masyarakat itu sangat membantu ya. Bong ini duitnya rakyat kok. Nah, maka nanti pemerintah akan membuka semua kanal supaya yang kita lakukan dari perencanaan APBD sampai pelaksanaannya masyarakat ikut bersama-sama mengawasi. Dan tidak hanya mengawasi, kalau memang melihat dengan tidak fitnah, adukan saja. Nggak ada urusan kalau itu memang ada 1-2 orang yang memang punya niat jahat. Tapi kita sekarang berbaik sangka ya, keterlibatan masyarakat itu tidak hanya membantu, memang menjadi satu kewajiban. Nah, kalau kepengen Cilacapnya tambah bercahaya. Oke? Oke ya. Pak, Sip, sejauh ini makasih. Pak, pengawasan DPRD gimana Pak sejauh ini? Pengawasan DPD sampai saat ini karena terbagi dengan komisi ya. Nah, kalau pengawasan terhadap OPD itu berkaitan dengan pelaksanaan. Kalau perencanaan itu dalam THPD. Tapi nanti setelah itu internal DPD, sekretariat dan DPR sebagai sebagai supporting system, anggarannya juga dibuka. Masyarakat harus tahu. Bahkan tadi Bu PJ nyampaikan SPPD apa segala macam makan minum buka aja itu, masyarakat boleh melihat duitnya rakyat kok, bukan duit kita, itu dibayar. Kalau kita pembantu ya majikannya kita lapor ya, majikanku ini loh ya, kamu iurannya segini, kita pakai untuk ini, Pak Taufik pakai Fortuner, itu duitnya rakyat ya, harus diawasin. Ternyata Pak Taufik pakai Fortuner buat yang nggak benar, yang bukan kaitan kerja, dilaporin aja. Oke nggak? Siap. Gitu ya. Harus didukung loh. Matur nuwun, Oke, siap. terima kasih.